Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Tapi sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pada hari ini akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, oh Tuhan, agar kami mampu mendengar suara Engkau melalui pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 3. Saya akan membacakan satu ayat, jadi Yohanes 3 ayat 1 sampai 17, tetapi saya akan membacakan satu ayat saja. Satu ayat yang sudah sangat kita kenal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita beribadah pada hari Minggu, kita sering atau mungkin kadang menyanyikan lagu dari PKJ nomor 239. PKJ nomor 239, satu lagu yang ceria, yang menyenangkan, yang membuat hati gembira. Lagunya demikian. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Aku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saya yakin bahwa Anda semua mengenal lagu itu. Pertanyaan yang mendasar buat kita adalah, perubahan apa yang paling besar yang dialami dalam kehidupan Anda dan saya? Renungan pada hari ini berjudul mengalami perubahan hidup. Jadi pertanyaannya adalah, perubahan apa yang paling besar yang dialami dalam kehidupan Anda dan saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang Kristen sejati, perubahan tersebut adalah perubahan status dari orang hukuman yang patut binasa, dibuang jauh dari hadapan tahta Allah selama-lamanya kelak, menjadi orang yang beroleh kehidupan kekal, hidup tinggal bersama Tuhan Allah yang Maha Mulia. Jika Bapak Ibu sempat memperhatikan peristiwa akhir-akhir ini, bulan-bulan ini dan yang kemarin, pengadilan atas pembunuhan almarhum Brigadir J. Joshua Huta Barat, maka bagi para terdakwa di pengadilan, hal yang sangat mendebarkan adalah menunggu putusan vonis hukuman dari hakim. Satu ketakutan, kegentaran amat sangat jika vonis yang dijatuhkan adalah hukuman mati atau hukuman penjara puluhan tahun lamanya. Tetapi sebaliknya, ada kelegaan hati yang begitu besar jika mendapat keringanan hukuman. Perasaan hati seperti ini itu hanya dialami bagi mereka yang menyadari dan menjalani posisi sebagai para terdakwa itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan Anda dan saya. Pengalaman hidup teramat melagakan jika kita memahami, menyadari, mengalami bahwa hukuman yang seharusnya Anda dan saya peroleh itu sudah dicabut, sehingga Anda dan saya tidak lagi akan mendapat hukuman kematian kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, keyakinan dan pengalaman merasakan akan adanya perubahan besar ini, itu tidak bisa dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain, melainkan hanya dapat dirasakan jika dialami langsung oleh seseorang tersebut. Jadi ini tidak bisa dipindahkan, dialihkan, tapi hanya dapat dirasakan oleh orang yang langsung mengalami peristiwa tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan dan memerlukan jawaban jujur
dari Anda dan saya adalah, apakah sebenarnya kita, Anda dan saya, merasakan kelegaan perubahan status itu, yang sebagai orang hukuman, terdakwa mati kakak darah, lalu berubah menjadi orang yang merdeka, beroleh hidup yang kekal. Jika jawaban Anda adalah ya, maka Anda pasti akan berjuang. Kita pasti akan berjuang, mendoakan, serta berupaya memberitakan Injil kepada keluarga kita semua, Anda dan saya, anak-anak, istri atau suami Anda, orang tua Anda, saudara, keluarga besar, supaya mereka mengalami perubahan besar dan kelegaan besar ini. Jika ternyata Anda tidak berjuang dengan doa yang sungguh dan memberitakan Injil kepada keluarga Anda, yaitu anak-anak, istri atau suami, orang tua Anda, saudara serta keluarga besar serta sesama lain, maka Bapak Ibu kita perlu periksa hati kita. Apakah sebenarnya Anda sudah mengalami perubahan besar ini? Atau sebenarnya kita tidak tahu dan tidak pernah merasakan dan mengalami perubahan yang menggugah hati ini? Maka hati-hatilah. Jangan sampai Anda dan saya itu menipu diri sendiri dengan ikut-ikutan menjadi Kristen, tetapi sebenarnya tidak mengalami perubahan hidup yang dikehendaki Allah, yang Dia telah mengirim anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia, yang mati disalib menggantikan Anda dan saya. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Anda dan saya sangat perlu menjaga hati kita. Apakah memang kita mengalami perubahan besar dari Kristus? Atau sebenarnya Anda dan saya hanya pura-pura sudah mengalami, lalu ikut-ikutan menjadi Kristen? Perubahan besar yang sebenarnya dari Kristus pasti membuat Anda, hati Anda dan saya itu amat rindu supaya keluarga kita itu bisa turut menerima kelegaan besar ini di dalam Kristus. Dan hal itu pasti akan merubah arah, tujuan hidup dan hati Anda dan saya, karena kita mengasihi Kristus dan sesama kita. Inilah yang paling utama. Maka setelah ini, maka akan terjadi kemudian perubahan hidup yang berlangsung terus-menerus di dalam hati, karena semakin rindu ingin seperti Tuhan Yesus. Apakah Anda memiliki kerinduan hati seperti ini? Jika tidak ada kerinduan seperti ini, maka kita patut sangat berhati-hati. Kita patut mewaspadai hati kita, karena mungkin hati kita sedang ditipu oleh situasi dan keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda sudah mengalami perubahan hidup? Ingin dan merindukankah hal seperti itu? Maka mari datang dan akui keberadaan kita ini di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menguasai hati dan jiwa kita, supaya hati dan hidup kita benar-benar diperbaharui. Hanya itu satu-satunya harapan, supaya kita dapat memperoleh hidup yang penuh damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sering sudah mendengar firman Tuhan Yohanes 3:16. Tapi hari ini kami mau memahami serta menyadari, apakah sebenarnya kami hanya ikut-ikutan, atau sebenarnya kami sudah mengalami perubahan hidup, dirubah, diperbaharui oleh Engkau. Kiranya Roh yang Kudus boleh menolong hati kami, jiwa kami, supaya kami benar-benar diperbaharui oleh Engkau, bukan ikut-ikutan dengan orang lain. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, oh Tuhan. Pimpin kami selama-lamanya dan pegang hati dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.